Kabar kurang menggembirakan datang untuk timnas Indonesia jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek sekaligus kapten skuad Garuda Jay Itzes dikabarkan masih mengalami cedera dan terancam absen membela Merah Putih. Media Italia melaporkan kondisi pemain 25 tahun tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia, John Hartman, berpotensi kehilangan salah satu pilar pentingnya pada agenda uji coba internasional mendatang. Absennya Jay Itzes bisa menjadi pukulan serius bagi lini pertahanan Garuda. Cedera yang dialami Itzes terjadi saat membela Sassuolo melawan AC Milan pada 3 Mei lalu. Dalam pertandingan yang berakhir 2-0 itu, Itzes harus ditarik keluar sebelum turun minum akibat masalah pada tumitnya. Cedera tersebut membuat kapten timnas Indonesia absen saat Sassuolo menghadapi Torino pekan lalu. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, bahkan mengungkap kondisi Itzes lebih buruk dibandingkan Domenico Berardi. Jika kondisi Jay Itzes tak kunjung membaik, timnas Indonesia berpotensi tampil pincang pada FIFA Matchday Juni 2026. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi John Hartman dalam menyusun komposisi terbaik skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. John Hartman memberi sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia. Dalam pernyataan publik, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi, demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti kemajuan signifikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat kontribusi pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Menurut Hartman, fondasi yang sudah terbangun saat ini perlu diperkuat dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia melihat masih ada sejumlah pemain diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berkaryar di level elit sepak bola dunia, termasuk di 5 liga top Eropa. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di kompetisi papan atas merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Lebih jauh, John Hartman menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang semakin menarik di mata pemain diaspora. Antusiasme untuk membela Merah Putih disebut terus meningkat, seiring dengan perkembangan prestasi dan atmosfer positif di tubuh tim nasional. Selain Pascal Struijk, masih terdapat sejumlah pemain potensial lain yang memenuhi syarat naturalisasi. Gerak cepat dilakukan PSSI di bawah arahan John Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027. Dua nama bintang muda yang berkarir di Liga Australia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, dipastikan menjadi bagian dari 5 pemain diaspora baru yang tengah diproses naturalisasinya. Kehadiran para calon pemain naturalisasi baru tersebut diharapkan menjadi suntikan tenaga baru untuk menghadapi jadwal padat, termasuk agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Luke Vickery dan Mitchell Baker pun diproyeksikan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan keterangan Nur Korompot, kedua pemain ini masuk dalam daftar rekrutmen prioritas untuk menghadapi 2 laga krusial FIFA Matchday melawan Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Selain Vickery dan Baker, spekulasi mengenai 3 nama lainnya mulai menguat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Beberapa nama mentereng seperti Tristan Gueye, Dean Zanderbergen, hingga bek tangguh Pascal Struijk diprediksi melengkapi daftar permintaan Hartman. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan tujuannya mengadakan pemusatan latihan pada akhir Mei nanti yang berisi hampir semua pemain dari BRI Super League. Dikutip dari laman resmi Kita Garuda, TC ini digunakan Hartman untuk melihat kualitas terbaik dari penampil-penampil dari Super League musim ini yang sebelumnya tak dipanggilnya di FIFA Series 2026 2 bulan lalu. Sebanyak 23 pemain dipanggil Hartman untuk mengikuti TC di Jakarta, dengan hanya Marcelino Ferdinand satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil. TC ini digunakan Hartman sebagai bagian persiapan tim menuju FIFA Matchday bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026 1 bulan berikutnya. Mereka yang berhasil memikat hati Hartman akan berpeluang mengamankan tempat di Piala ASEAN 2026 yang dimulai pada bulan Juli. Selain itu, mereka yang tampil apik di TC juga berpeluang masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan, di mana tim Garuda akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni.
Dua laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada TC di Jakarta akhir bulan ini, Hartman mengatakan fokusnya adalah mengembangkan kerangka taktik dan identitas permainan tim, juga membangun chemistry di dalam tim. Kabar baik terus menghampiri sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat Jong Ajax yang kini menjalani masa pinjaman di PEC Zwolle, Tristan Gueyer, secara terbuka mengakui ketertarikannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pengakuan ini muncul seiring dengan kabar bahwa perwakilan PSSI telah menjalin komunikasi awal dengan pemain 20 tahun tersebut terkait potensi proses naturalisasi. Meskipun tidak mengikuti sepak bola Indonesia secara mendalam, Gueyer rupanya menyadari perkembangan pesat yang dialami timnas Garuda. Fenomena banyaknya pemain asal Belanda yang memilih jalur naturalisasi dan sukses menambah kekuatan skuad merah putih menjadi salah satu faktor yang menarik perhatiannya. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan. Lebih lanjut, pemain yang berposisi sebagai bek ini tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun begitu, ia memprediksi bahwa hal tersebut kemungkinan baru bisa terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Kabar ketertarikan PSSI untuk memproses naturalisasi Tristan Gueyer muncul di tengah perjuangan timnas Indonesia dalam menembus fase grup Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia menargetkan poin penuh saat menjamu Oman dan Mozambik dalam dua laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni dan 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Bola, agenda ini merupakan upaya mendongkrak posisi Indonesia dalam peringkat dunia setelah hasil kurang optimal pada turnamen sebelumnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menekankan bahwa kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan pelatih John Hartman tersebut. Hal ini merujuk pada catatan evaluasi performa skuad Garuda selama pelaksanaan FIFA Series Maret 2026 lalu yang dinilai belum mencapai standar maksimal. Ya, kami berharap dalam dua pertandingan itu timnas Indonesia bisa menang, kata Yunus Nusi. Penetapan target ini berkaitan erat dengan proyeksi kenaikan posisi tim nasional pada sistem pemeringkatan Federasi Sepak Bola Dunia yang akan diperbaharui pasca pertandingan bulan Juni mendatang. Dua nama pemain keturunan baru yang menjadi incaran pelatih John Hartman akhirnya terungkap. Keduanya berposisi sebagai penyerang dan diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Informasi ini dibocorkan langsung oleh staf khusus Menteri Hukum Nur Korompot melalui akun Instagram pribadinya. Setelah sebelumnya menyebut ada 5 nama dalam daftar, kini ia mengungkap 2 nama pertama yang prosesnya akan segera berjalan. Luke Vickery, penyerang yang bermain untuk MacArthur FC di A-League Men selama musim 2025-2026, masuk dalam kloter pertama bersama Mitchell Baker dalam proses rekrutmen pelatih timnas John Hartman, tulis Nur. Jika nama Luke Vickery sudah cukup familiar karena sebelumnya sempat menyatakan minatnya, nama Mitchell Baker terbilang masih cukup asing. Lantas, siapa Mitchell Baker? Nur menjelaskan bahwa Baker adalah talenta muda berusia 19 tahun yang baru saja terpilih untuk memperkuat klub MLS Colorado Rapids melalui ajang MLS Super Draft 2026. Yang paling mencuri perhatian dari Baker adalah postur tubuhnya yang menjulang hingga 196 cm dan rekor golnya yang mengerikan di level junior. Ia adalah pemegang rekor pencetak gol terbanyak di Northwood Blackrock dengan torehan fantastis 141 gol, hanya dalam 2,5 tahun. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin mereka sudah bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Performa tajam ditunjukkan striker keturunan Indonesia, Dean Zandenberg, yang kini tengah mencuri perhatian di kompetisi Belanda. Pemain yang masuk radar timnas Indonesia itu sukses mengoleksi sejumlah penghargaan dalam waktu singkat berkat penampilan impresifnya bersama Vivi Venlo. Nama Zandenberg memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, bahkan sejak era pelatih Shin Tae-yong. Kini di bawah pantauan pelatih John Hartman, performanya justru melonjak signifikan. Dalam 4 pertandingan terakhir di Keuken Kampion Divisi, Zandenberg mencetak 7 gol, termasuk 1 hat-trick. Ketajamannya juga terlihat saat mencetak 2 gol ke gawang De Graafschap, serta kontribusi penting saat menghadapi FC Emmen dan SC Cambuur. Secara keseluruhan, ia telah mengemas 11 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan musim ini.